MBG. Nggak ada habisnya nguji mental kita. Kasus keracunan masih ada. Ini lagi malah beli 21.801 motor untuk operasional kepala SPPG. Belum lagi nih ya, ada bangunan MBG yang lebih bagus dari sekolahnya. Tujuan MBG ini apa sih sebenarnya? Kenapa ya MBG ini kontroversial mulu? Selamat datang di Kacamata Natia. MBG ini adalah program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo untuk memenuhi janji kampanyenya. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat perbaikan gizi. Tapi pelaksanaannya banyak yang bikin bingung masyarakat. Di tahun 2025, anggaran MBG itu sudah mencapai 171 triliun rupiah. Dan di tahun 2026, anggaran ini naik 2 kali lipat, jadi 335 triliun rupiah. Ketua BGN sih bilang, anggaran sebenarnya itu 268 triliun rupiah. Iya, itu kan buat Badan Gizi Nasionalnya. Tapi kan masih dikasih anggaran lainnya di UU APBN 2026. Ternyata jumlah itu nggak semuanya dipakai untuk beli bahan-bahan bergizi buat anak-anak Indonesia. 20%-nya dipakai untuk biaya operasional. Mungkin beli motor sampai 50 juta per unit, atau beli kaos kaki sampai 6,9 miliar bisa bikin gizi anak Indonesia membaik kali ya. Masalahnya dana ini tuh dialokasikan dari sektor pendidikan, bukan sektor ekonomi atau pangan. Kan agak dilur-nulur ya. Padahal di Undang-Undang Dasar 1945, dana pendidikan itu udah diatur harus 20% dari dana APBN. Hitungannya nih ya, kalau 10% udah dipakai MBG, berarti perbaikan sekolah, gaji guru, dan peningkatan kualitas pendidikan cuman punya sisa 10%. Emang cukup? Ada lagi nih yang bikin bingung. Target MBG itu luas banget. Tahu TK, SD, sampai ibu hamil. Kebanyakan gak sih? Per 1 Februari 2026, pemerintah ngeklaim udah ada 60 juta orang dapat manfaat MBG. Padahal kalau dari Riset Policy Research Center, 88,5% koresponden survei yakin kalau manfaat MBG itu justru ngalirnya ke elit, pejabat politik, pengelola, dan mitra MBG, bukan ke anak-anaknya. Ada juga yang anggaran MBG-nya tuh cuma 10.000 per anak. 10.000 per anak tuh bisa dapat apa sih? Satu potong ayam goreng aja tuh harganya bisa 7.000 sampai 8.000 rupiah. Kalau mau bergizi bukannya harus lengkap ya, ada protein, karbohidrat, serat, dan berbagai macam vitamin. Karena budgetnya tuh nggak make sense, masih sering terjadi keracunan di beberapa sekolah. Bahkan ada sekolah yang menolak MBG demi kesehatan murid mereka. Sebenarnya di negara lain juga ada kok program sejenis MBG ini, misalnya di Malaysia, Thailand, Jepang, Swedia, Jerman, Spanyol, dan masih banyak lagi. Tapi bedanya sama Indonesia, mereka punya kerangka hukum dan kebijakan yang jelas serta stabil. Kayak alur pemasok bahan makanan, siapa yang masak, semua ada landasan hukumnya. Semua harus lewat tender terbuka. Ini untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Dan mereka tuh juga punya target yang spesifik, rata-rata untuk pelajar sekolah dasar. Dan ini yang terpenting, mereka punya program mitigasi yang jelas. Contohnya nih ya, di Malaysia, ketika ada 91 siswa keracunan makan gratis, mereka menghentikan sementara semua program makan gratisnya untuk dievaluasi bersama. Well, fokus untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia memang penting. Tapi apa iya MBG jawabannya? Sementara di sisi lain masih banyak guru yang nggak dibayar dengan pantas, sekolah yang nggak layak, dan masih banyak anak yang nggak bisa sekolah. Kayaknya mesti dikaji ulang sih ya, apa yang benar-benar dibutuhkan sama rakyat. Gimana menurut kamu? Diskusi yuk di kolom komentar.